Oh, sakit kepala? Ya, sakit kepala yang Iya. kronis, yang sudah berulang terus-menerus sampai lebih dari 3 bulan, sampai ada yang bertahun-tahun. Iya. Ternyata gangguannya bukan di pembuluh darah arteri, paling sering di pembuluh darah baliknya. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Narasumber Immanuel Podcast ini adalah seorang dokter pastinya yang super banyak kebisaannya. Memang luar biasa nih tamu-tamu di Immanuel Podcast ini, dokter-dokter yang luar biasa, dokter-dokter spesial yang nggak cuman bisanya menghadapi penyakit, menyembuhkan pasien. Tapi juga seperti kita semua, seperti Sobat Immanuel yang punya hobi. Dokter ini hobi banget bersepeda, pernah bersepeda bareng, walaupun saya sih cuman ikut ngopinya aja ya, jadi supporter mereka bersepeda. Kegiatan positif di ketika pandemi ini ya dok ya. Siap. Selain sepeda yang nggak ada mesinnya, dia juga suka banget motor gede ya dok ya, bersama dengan dokter-dokter lainnya. Ya inilah dia narasumber kita, Dr. Hilmans SP Rat, spesialis radiologi konsultan. Halo dokter. Halo, selamat siang, selamat sore nih. Okay. Selamat siang. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Sip. Kita juga senang semua ya kalau misalnya Sobat Immanuel sehat dan dokter-dokternya juga sehat. Sehat semua. Dokter, teknologi kedokteran tuh berkembang pesat sekarang ya dok. Awal-awal penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ketuaan atau sel-sel yang menurun itu dahulunya nggak ada obatnya. Tidak ada pilihan seperti itu. Tapi sekarang dengan seiring kemajuan teknologi lebih banyak pilihan-pilihan untuk diterapi. Salah satunya adalah terapi endovaskular ya dok ya, melalui bidang dokter intervensi di radiologi. Dok, kita mau tahu nih, apa sih pengertian dari radiologi intervensi itu dok? Baik, terima kasih Dr. Grace. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang radiologi intervensi. Radiologi intervensi itu suatu subspesialis dari bidang radiologi. Jadi ada beberapa bidang lagi dari radiologi, diantaranya adalah radiologi intervensi. Dibilang intervensi karena dia intervensi ke dalam tubuh, walaupun paling sering dengan kata-kata atau dengan istilah minimal invasif. Minimal invasif. Ya. Karena kerjaan kita bukan yang merusak banyak jaringan atau organ. Bukan pakai pisau. Pisaunya sedikit. Ada juga. Tetap. Ya mungkin kita hanya merusak jaringan otot atau kulitnya mungkin paling beberapa senti aja, 1 sampai 2 senti. Itu sisanya kita menggunakan kateter melalui vaskuler, ada juga yang non vaskuler. Bisa vaskular, bisa non vaskuler. Dari radiologi intervensi itu ada pilihan tadi vaskuler, non vaskuler. Begitu yang vaskuler banyak, semua jenis atau tubuh itu selama masih ada vaskulernya bisa atau kita pembuluh darah atau biasanya bisa kita kerjakan, bisa sebagai diagnostik juga bisa sebagai terapi. Jadi bisa untuk diagnostik, untuk membantu tahu sakitnya apa, betul, dan juga untuk terapi untuk nyembuhinnya gimana, betul, gitu dok. Betul, dok. Iya. Nah, kalau yang non vaskuler bisa yang mungkin kayak intraartikuler dan pokoknya selain yang berhubungan dengan pembuluh darahnya. Bisa juga ya dok ya. Jadi tadi intraartikuler berarti di dalam sendi maksudnya dok. Itu contohnya. Iya. Prosedurnya apa saja sih dok yang bisa dilaksanakan tuh apa? Mungkin beberapa teman juga sudah pernah tahu tentang radiologi intervensi. Prosedurnya sama seperti orang jantung atau pasien kateter jantung, pasien dalam keadaan sadar. Pasiennya sadar? Pasien dalam keadaan sadar kita lakukan di ruangan tindakan catheteresis lab itu. Nah, situ pasien sadar, kita hanya bius lokal di daerah yang kita akan tuju, biasanya di daerah arteri femoralis atau arteri radialis atau brachialis. Jadi di tangan atau di lipatan paha. Paling sering memang kita kerjakannya di lipatan paha. Karena
Kenapa tuh dok? Karena aksesnya akan lebih mudah dan kita lebih bisa memilih jalurnya lebih banyak. Karena Gitu. kalau untuk misalnya contohnya pada pasien-pasien gangguan di vaskuler di otak, nanti saya jelaskan tentang namanya brain endovascular treatment. Nah, brain endovascular treatment itu bukan hanya memperbaiki juga pembuluh darah yang gangguan atau misalnya contohnya ada kerusakan, misalnya juga ada malformasi dari pembuluh darah atau misalnya sampai yang kasarnya tertutup atau melebar, nah itu juga bisa kita kerjakan. Nah, dengan istilah brain endovascular treatment itu kita pertama mendiagnostik dulu. Mendiagnostik, setelah itu baru menyembuhkan. Dalam satu pengerjaan ya? Dalam satu pengerjaan. Jadi dalam satu pengerjaan, pasiennya sadar, dibius lokal, biasanya di dekat paha. Itu agak berbeda ya dok ya, dengan biasanya kalau jantung, biasanya dokter-dokter jantung senangnya dari tangan ya dok ya? Iya, betul. Kita juga bisa kerjakan bisa saja tangan. Ya dok ya? Tapi kalau yang di depan paha bisa lebih luas, mungkin karena pembuluh darahnya lebih besar dok? Lebih besar, dan kita tujuannya biasanya kalau misalnya ke daerah kepala atau daerah abdomen, kita lebih gampang. Iya dok. Mungkin melakukannya banyak. Lebih ya. Iya. Jadi salah satunya tadi, yang betul. Brain endovascular tadi dalam satu pengerjaan bisa tahu sakitnya apa, diagnostik dan sekaligus terapi. Iya. Terapinya di apa dok? Apakah dipasang cincin seperti itu? Apa diapain tuh dok terapinya? Gimana? Jadi begitu kita diagnostik, kita lihat dengan dari pengion dengan fluoroskopi, kita masukkan kontras, terlihat nih pembuluh darahnya, apakah dia ada penyempitan, ada malformasi atau bentuknya kayak misalnya neurisma atau misalnya ada gangguan lainnya, itu bisa kita langsung deteksi dan bisa kita langsung diagnostik. Oh, ini misalnya contohnya ada neurisma. Neurisma pembuluh darah ini paling sering pada pasien-pasien muda. Pasien-pasien muda sering mungkin dengar tentang stroke, pecah pembuluh darah pada pasien-pasien muda. Itu paling sering aneurisma yang ruptur atau yang pecah. Nah, untuk mencegah pecahnya itu kita perbaiki si benjolan atau kelainan pembuluh darah itu dengan koil untuk mengembolisasi atau menyumbatnya dengan koil atau dengan teknik lain. Itu contohnya. Salah satunya itu. Salah satunya. Iya. Nah, penyakit-penyakit lain selain tadi dokter sih udah bilang aneurisma. Jadi saya pengen nanya, penyakit lain selain aneurisma otak apa lagi tuh dok? Endovascular treatment pada kepala paling sering juga mungkin rekan-rekan sendiri atau keluarga atau siapapun paling sering sakit kepala. Oh, sakit kepala? Ya, sakit kepala yang kronis, yang sudah berulang terus-menerus sampai lebih dari 3 bulan, sampai ada yang bertahun-tahun. Ternyata gangguannya bukan di pembuluh darah arteri. Paling sering di pembuluh darah baliknya, venanya. Oh gitu. Betul. Dan jadi, itu bisa juga ya dok ya? Bisa kita perbaiki juga. Jadi nanti pembuluh darah, kasarnya gini, kalau misalnya kita darah 1 liter ke atas, harus kembalinya ke jantung harus 1 liter. Oh gitu. Begitu ada penyumbatan, ada gangguan, ada kelainan di pembuluh darah balik, itu nggak bakal 1 liter lagi. Nah, itu yang lama-lama dari namanya penyakitnya bisa dibilang CVST, cerebrovenous sinus thrombosis. Nah, itu bisa menyebabkan pertama paling sering sakit kepala, gangguan keseimbangan, telinga berdenging, sampai pingsan, sampai terakhir jadi stroke. Itu bisa. Nah, itu yang untuk menghindari itu pengetahuan baru juga menghindari buat saya, itu. Thank you banget nih untuk biar menghindari dokter. Tetap aja selalu ada ilmu baru tiap hari. Thank you dokter. Terus lanjut untuk dok. Menghindari itu kita bisa melakukan perbaikan dari pembuluh darah baliknya sendiri. Jadi sering saya temukan pasien-pasien pembuluh darah baliknya ini nggak lancar. Nah, itu jadi kita bisa perbaiki juga. Dibantu dilancarkan. Gimana tuh dok dibantu dilancarkannya? Nanti dengan dibuka, di balon, di apa dok? Tergantung tingkat keparahannya juga. Apakah misal cukup dengan pemberian obat saja atau misalnya dengan tindakan pakai balon atau stent, tapi itu tergantung dari nanti keadaan pasien di sana ya. Tergantung ya dok ya. Selain tadi otak, organ apa lagi dok yang bisa apakah ada organ lain yang bisa diterapi dengan radiologi intervensi Pertanyaan ini? yang sangat-sangat menggoda untuk menjelaskan. Jadi
Pertama selain kepala, mulai ke tumor-tumoran yang sudah inoperable, yang tidak bisa dioperasi lagi, seperti CA liver atau pokoknya gangguan yang tumor-tumor ganas liver, kanker pada hati. Iya. Kita bisa kasih obat kemonya secara direct. Selama ini kita beri masukin di sini keliling dulu tubuh, masuk ke target organnya, selnya mungkin hanya beberapa persen. Iya. Kalau kita lewat akses ini yang tadi lipatan paha, masuk ke dalam langsung ke pembuluh darah. Contohnya hanya masanya di sini, sel tumor sini kita arahin si kateternya langsung ke ujung dekat si sel tumornya tersebut. Baru kita kasih obat. Setelah kita kasih obat, kita sedikit beri embolisasi atau kasarnya biar dia menetap obat itu di situ lebih lama. Efektivitasnya lebih tinggi dan tidak merusak sel-sel yang masih bagus. Jadi liver walaupun misalnya ada dua lobus kanan, lobus kiri, yang kanan doang, yang kirinya nggak bakal apa-apain, nggak bakal terkena obat dari obat radiasi, obat kemo itu. Obat kemo kan terkenal galak galak bisa kemana-mana, galak merusak mulai juga. Dari rontok, kulit kusam, mual banget. Jadi efek samping kemonya bisa lebih minimalis dengan efektivitasnya lebih tinggi gitu dong, karena langsung menyerang ke si kankernya. Iya. Terus selain itu juga ada tindakan-tindakan preoperasi pada masa-masa misalnya juvenile nasopharyngeal angiofibrom di daerah tenggorokan sini pada anak-anak. Kalau dioperasi tanpa diembolisasi itu perdarahannya banyak, merepotkan juga operator. Nah, kita selama ada pembuluh darah kita masukin situ, kita tutup nih pembuluh darahnya. Jadi pas begitu dioperasi biasanya sampai 2 liter sampai 3 liter. Kita pas operasi yang sekarang saat ini yang kami kerja sama dengan THT, biasanya paling nggak 50 cc. Oh, jadi bisa join ya dengan radiologi intervensi, bisa bekerja sama dengan dokter spesialisasi yang lain ya dok, untuk pasti terapi kita dan untuk kebaikan pasien itu sendiri. Dokter, ini menarik sekali ngobrol-ngobrolnya. Siap. Iya. Nah pasti Sobat Immanuel juga pengen tahu lebih jauh ya, pasti banyak juga mungkin ada juga yang gangguan di livernya tadi, mungkin di sakit kepala, sering banget ya dok kita sakit kepala, mungkin pengen tahu konsultasi kemana nih dokter? Boleh. Kalau misalnya ke Rumah Sakit Immanuel dok? Kalau ke Rumah Sakit Immanuel, saya ada di Rumah Sakit Immanuel, praktek di sini setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5. Tapi bukan berarti saya sesuai jadwal itu juga. Kadang-kadang kalau misalnya pasiennya minta jadwal tertentu, boleh. Saya usahakan datang. Bisa dengan jadi dengan perjanjian lah ya. Siap. Kalau misalnya apalagi kalau tindakan-tindakannya tindakan bisa elektif. Oke. Thank you dok. Ada yang mau disampaikan dok, closing statement pada siang ini untuk Sobat Immanuel? Baik, mungkin radiologi intervensi adalah sesuatu yang baru dikenal sama masyarakat awam, tapi kita akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan melakukan minimal invasif dan dengan hasil yang maksimal. Mungkin itu, dan saya tunggu di Rumah Sakit Immanuel. Oke. Thank you Dr. Hilman, sama-sama. Luar biasa, sangat menginspirasi. Oke, kembali lagi bersama saya dan dokter-dokter yang lain. Mungkin Dr. Hilman akan ngobrol lagi ya dok ya, karena kayaknya masih banyak nih yang mau beliau omongin gitu ya, di Immanuel Podcast.